Padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat ojo peteng nek dikongkon yo sing temen la opo to kanca ati kerep loro ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyoto padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat ojo peteng nek dikongkon yo sing temen la opo to kanca ati kerep loro ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyoto. Padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat ojo peteng nek dikongkon yo sing temen la opo to kanca ati kerep loro ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyoto pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Sugeng dalu, selamat malam sahabat NU Mundilan dimanapun berada, baik itu yang melalui Facebook NU Mundilan ataupun YouTube NU Mundilan. Selamat datang kembali, selamat berjumpa dengan kami malam hari ini Jumat 8 Januari 2021, ngaji hobi bareng Mas Aji. Edisi perdana di tahun 2021 masih bersama saya Muhammad Rogibi, dan di samping kanan saya sudah hadir seorang pria ganteng yang berasal dari Gunung Kidul, Pak Lasito, atau biasa kami panggil Leito, kondangnya Leito. Sugeng dalu Pak Aji, Leito. Dalu. Semua sehat sedaya? Alhamdulillah. Leito, posisinya dipaskan dulu biar maksimal kegantengannya. Oke, malam hari ini sahabat NU Mundilan, sesuai dengan tajuk yang sudah dikirimkan ataupun poster di media sosial kami, Ngaji Hobi bareng Mas Aji, malam hari ini bersama sahabat Lasito, ada beberapa hal. Yang pertama, Leito ini adalah Direktur CV Faza Barokah, singkatannya FB, tapi bukan Facebook, Faza Barokah. Kemudian itu pekerjaan Pak Lasito. Nah, kalau
jabatannya di organisasi sesuai dengan seragamnya. Kalau seragamnya sih seragam Satkorpo ya. Sahabat Lasito ini adalah Wakasat Koryon Banser Muntilan, wakile sahabat Surahman. Kaos ireng, aku arep nggo kaos sing biru ning mau ora ketemu. Jadi ya malam hari ini kita edisi polo. Ansor berpolo. Ya, kita akan ngobrol dengan Leito tentang banyak hal, tentang fasa barokah, tentang aslinya, kemudian tentang petualangannya di beberapa pulau, lebih dari satu kan ya? Betul. Pengembaraan seorang Lasito Krido, begitu sebutan nama Facebooknya, sebelum mendarat di Miriombo, 20 tahun yang lalu, betul? 20 tahun 20 tahun ternyata sudah lama menjadi warga Kemiriombo. Nah, kita akan sapa pemirsa dulu dan yang akan menyapa tentu saja yang kagungan dalam. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Dalu yang berada di studio Juglujib maupun sahabat-sahabat NU Muntilan di YouTube maupun di Facebook. Malam hari ini spesial ada Mas Lasito, ini aktivis juga seorang direktur CV apa nanti kita gali ya Mas Rohibi. Terus sifat seneng guyu karo entengan gitu. Lah ini yang kita gali Mas Rohibi, menarik. Monggo lanjut Mas Rohibi. Siap Pak Haji. Oke. Nanti Pak Haji seperti biasa akan mencatat dan biasanya ada 9 poin. Kita lihat apakah akan langsung ada 9. Orang nosongnya tetap songo pokoknya. Sugeng Dalu juga untuk sahabat-sahabat yang baru saja bergabung, ada FABS, FABS. Mas Bahar dan Mas Fendi. Selamat datang, welcome. Selamat menyimak obrolan kami bertiga juga. Dan juga sahabat NU yang baru saja bergabung di menit kesekian, selamat bergabung bersama kami. Leito, kabar baik malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sip, alhamdulillah. Dicedak kan ya? Jenenge asli seru kok. Oke, kita tanya pertama dari tadi sudah sedikit saya sampaikan. Leito asalnya dari Gunung Kidul Handayani dan sudah 20 tahun berada di Kemiriombo. Betul sekali. Karena menikah dengan Bu Ismi yang waktu itu aktivis IPPNU Muntilan. Oke, cerita masa kecil dulu Leito, atau mungkin menyapa pemirsa sahabat NU Muntilan dulu, kemudian nanti bercerita tentang nama, asal, dan mungkin langsung ada hal yang unik disampaikan aja lah. Kita menunggu hal-hal yang unik dari jenengan. Monggo Leito. Oke, terima kasih. Selamat malam Sugeng Dalu, sahabat NU Muntilan, sahabat Facebook yang ada di Facebook maupun YouTube. Selamat malam juga Pak Haji selaku Presiden Juglujib. Ya, Pak Lurah Juglujib juga ada tentunya. Ada malam hari ini Mas Rohibi. Tadi sudah disinggung berkenaan dengan masa kecil saya. Mungkin sama saya sama Pak Haji mungkin tidak jauh beda. Sama-sama dari lereng gunung. Mungkin kalau Pak Haji dari lereng Gunung Sari, saya di lereng Gunung Kidul. Kemudian saya memang dilahirkan di Gunung Kidul 77 September 77. 18 September 1977. Nah, betul. 43 tahun, alhamdulillah. Kemudian saya dua bersaudara dengan kakak saya. Kemudian saya alhamdulillah sampai saat ini sudah 43 tahun saya menjalani hidup. Hampir 20 tahun saya hidup di rantau. Itu Pak Rewi. Luar biasa. Cah Gunung Kidul ini kondang perantau. Betul. Saya juga punya beberapa teman yang memang asli Gunung Kidul dan tinggal di sini. Ada yang justru orang Adi Salam pindah ke Gunung Kidul juga ada. Tapi lebih banyak teman Gunung Kidul yang ada di Muntilan atau di sekitarnya lah. Oke, Leito. Jenengan bercerita sudah 20-an tahun di sini ya. Iya. Masa kecil Leito. Yang saya dengar dari beberapa informasi, jadi memang sekolah bahu. Atau Leito cerita langsung ketika saya dolan ke Miriombo. Jenengan sudah yatim sejak kecil. Nah,
itu yang dulu pengalaman yang paling unik yang mungkin bisa dibagikan informasinya ke sahabat NU Mundilan tentang lagi ceritanya sing rada krestik foto ayahanda, wajah ayahanda. Nah. Oh, iya, betul sekali. Memang saya menjadi anak yatim itu sejak umur 4 tahun. Jadi ayah saya meninggal sejak tahun 1981. Saya lahir, ayahanda berpulang. Oke, jadi janganlah bersedih bagi sahabat-sahabat yang mungkin ayahnya baru meninggal. Iya. Saya mesti lebih duluan tinggal seorang ayah. Wis Hanya kecil, satu Pak iya. Roibi. Jadi suatu apa ya? Dulu waktu kecil itu ketika ayah saya baru meninggal ya. Banyak orang tua itu terutama kakek saya bahwa saya disuruh untuk pintar sendiri. Dan mungkin sampai saat ini saya bisa ataupun melakukan sesuatu tanpa mengenyam pendidikan formal, Mas. Iya. Otodidak. Betul. Serba otodidak ya. Betul. Waktu itu, oh ya, ngomong-ngomong, tahun berapa Lito meninggalkan Gunung Kidul untuk merantau? Merantau itu saya umur 14 tahun. Usia 15 tahun. 15 tahun saya sudah ke daerah Jawa Barat. Merantau pertama kali Iya, di Jawa merantau Barat. di Jawa Daerah Barat. mana tepatnya? Itu daerah Sumedang. Sumedang. Betul. Terus bisa bahasa Sunda Lito? Enggak. Tak kira, tak kira iso. Mulane nek ngobrol karo Mas Agus Saheng ranggo basa Sunda. Betul. Nggih. Di Sumedang kerja apa waktu itu? Waktu itu kerja di pabrik tepung tapioka, Pak Roibi. Tepung tapioka, produksi ya? Betul, produksi tepung tapioka di sana hanya beberapa bulan, 5 bulan sampai 5 bulan. Saya kembali lagi ke Gunung Kidul. Terus kemudian setelah ada di Gunung Kidul, setelah pulang dari Sumedang, kemudian saya mencoba untuk ikut dari salah satu teman bekerja di Pulau Dewata, Bali. Weh, saka Jawa Barat Sumedang pindah neng Bali. Iya, betul. Ngapain di Bali? Yang jelas bukan wisata karena Betul. kerja. Oke. 2 tahun saya di Bali, Pak Iya. Roibi. Di Denpasar atau di mana? Di Kota Bali. Di Kuta? Iya. Di Kota Denpasar. Kuta. Kute? Kutanya. Sebutnya Kute ya? Karena di Kuta ya? Kute. 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 Di sana saya bekerja di sebuah kerajinan di Rama Collection. Rama Collection. Iya, kerajinan tas dari kulit. Kerajinan tas kulit. Iya. Alhamdulillah di sana 2 tahun tidak pulang. Wis, ngeri. Nek bodoh rasanya kok ngopo? Nggih, bercerita Ya, di Bali ceritanya seperti apa? Lebaran di Bali itu ketika mendengar apa ya takbir itu menangis sampai menangis, Mas. Karena nggak bisa pulang. Rama Waktu itu. betul. Bodoh ini biasanya ngedep Iya. keluarga. Betul sekali. Ngedep bolo. Itu apa namanya? Berarti berapa tak? 2 tahun ya? 2 tahun Full di Bali. full di Bali. Di satu tempat kerja itu tadi ya? Iya, Pengalaman ketika di Bali lah itu. Selain, oh ya produksi tas ya. Berarti Betul. belajar jahitnya juga di situ. iya betul. Mulai belajar jahit yang sekali lagi autodidak itu. Iya, Ketika produksi ada di apa? Pabrik ya? Pabrik atau perusahaan sih? di pabrik. Pabrik Di pembuatan pabrik. tas kulit Oh, di Bali. Betul. Pabrik pembuatan tas ekspor itu, Mas. Oh itu ekspor? Iya, ekspor. Kemudian setelah 2 tahun di sana, kemudian saya minta pindah. Kebetulan di daerah Jogja ada cabangnya juga. Ada cabang di Iya. Jogja. Iya. Kemudian setelah 2 tahun di Bali, kemudian saya ke Jogja, sama juga di Rama Collection. Cabang Jogja. Cabang Jogja. Di Jogja mana? Kota? Jogjanya di Selatan Bugisan. Aduh, Bugisan ini saya ngendi. Kasihan, Oh kasihan, iya. kasihan. Nah, kalau bilang Sebelah kasihan. Utara Madukesmo. Oh iya, ring road saiki berarti ya. Betul, betul. Ah, nek sing ngono iki ngerti ini Bugisan ora familiar. Nek ini Madukes mau lagi. Di daerah Bantul. Iya. Otomatis kalau mudik gampang ya. Iya, betul, betul. Di Jogja berapa lama itu? Di Jogja itu dari 94 sampai 951 tahun di Jogja.
1 tahun. Wong Gunung Kidul merantau neng Jogja. Iya, Neng betul. wis ke Bali. Sudah sekali Bali. Betul betul. Ya tetap merantau wong beda kabupaten ya. Iya. Dari Gunung Kidul pindah ke Bantul. Waktu itu kalau yang produksi tas itu dari Jaya, dari jenengan bagian apa? Kalau saya di Bantul itu sudah mulai bisa untuk bikin pola. Sudah dari bikin pola sampai mengerjakan sampai selesai sampai finishing. Berarti dari 0 sampai jadi. Ya, dari 0 sampai Kalau jadi. di Bali masih awal gitu. Ya, kalau di Bali masih awal, hanya sebatas membantu saja. Oke. Nah, ini kan pekerjaan, bicara tentang pekerjaan. Ada di Sumedang, di pabrik tapioka, kemudian di Bali dan di Jogja pembuatan tas. Motivasi itu merantau atau mungkin ini bisa nggak sih kalau di di motivasi perantau dari Gunung Kidul apakah sama atau beda masing-masing orangnya? Kalau Leito sendiri motivasi merantau bekerja itu untuk apa waktu itu? Coro gampangnya bocah cilik wani merantau. Nah, Nggih. Terus terang Pak Roibi, untuk saya dulu kerja niatan saya untuk untuk membuat saya senang karena mungkin ya masa kecil saya itu susah terus gitu Pak Roibi. Katakanlah dulu waktu masih sekolah itu mau piknik saja kita nggak bisa ikut gitu loh. Jadi pikniknya susah. susah iya. Karena itu Sisan we merantau gitu. sisan merantau gitu. Terus saya bekerja ya malah biasanya saya setiap pulang itu nggak selalu bawa uang Pak Roibi. Oh, kenapa? Kok bisa? Ya itu tadi karena mungkin ya saya merasa kecil itu mungkin mau ini nggak keturutan, mau ini nggak bisa gitu. Mungkin waktu itu terus saya pikir ya buat senang-senang aja Mas Roibi. Pokoknya hatinya bunga, Ya. bisa tekan dindi. Awal seperti itu. Awal seperti itu. Kemudian tadi ceritanya sampai di Bukisan tadi ya. Ya. Setelah itu masih ada agenda merantau berikutnya. Oh masih panjang Pak. Masih Roibi. panjang ya? Ini baru panjang. awal ya? Baru awal. Oke, kalau secara umum setelah dari Bukisan tadi pabrik tas di Jogja di Rama Collection selanjutnya kemana Lito? Setelah dari Jogja di kerajinan ternyata saya pergi ke Bandung. Jawa Barat lagi. Iya Jawa Barat lagi. Kebetulan saya diajak salah satu saudara diajak bekerja di sebuah ekspedisi Pak. Oh, ekspedisi. Betul. Di ekspedisi kemudian saya itu hingga sampai saat ini saya pertama bisa nyopir itu Nyopir? di ekspedisi. Oh, jadi awal nyopir yang sing autodidak wi mau ora kuliah. Betul. Betul Di sekali. ekspedisi? Di ekspedisi. mulai bisa nyetir dari situ belajar Dari situ, dulu berarti. Iya, belajar karena ya di Bandung itu baru kena kemudian Oh, iya. sering bawa jadi akhirnya bisa. Bisa. Truk ya? Box. Atau box, Box, mobil iya. box. Box. Oh, ini dia. Kalau sahabat NU Mundilan belum tahu, Leito ini salah satu sopir handal di NU Mundilan. Pokoknya kalau nggak Leito ya ono Bahu, ono Pak Agus Saheng dan sebagainya. Sopir-sopir handal. Sing aku urung tahu sinau. Mbak nyopir tetap butuh keterampilan dan keberanian kan pastinya. Betul. Oke, semuanya autodidak dan kemudian merantau kemana-mana. Nanti kita tanya lagi setelah dari Bandung kemana. Pertanyaannya kita sedikit beralih dulu. Kemudian ini rada melompat gitu, tapi nanti mundur nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Maju mundur pokoknya. Dari semua pekerjaan yang sudah dilalui sampai dengan ekspedisi tersebut itu, pengalaman yang unik apa? Mungkin yang pas jahit atau pas ekspedisi yang unik apa sih? Yang menarik dan berkesan mungkin. Nggih, yang paling berkesan waktu itu memang waktu di ekspedisi ya, Pak Roibi. Waktu itu kebetulan juragan saya, bos saya itu yang laki-laki adalah seorang TNI, kebetulan letkol waktu itu, asli dari Batak. Kemudian yang ibu itu dokter di rumah sakit
Hasan Hasan Sadikin. Sadikin, Iya. Bandung. Kemudian waktu itu saya itu baru sakit perut. Kemudian saya dikasih obat sama apa itu sama bos Sek Lanang. Dan toh ini dikasih kalau perutnya sakit. Kemarin saya sakit sama ibumu dikasih ini. Terus saya minum obat itu. Obatnya gede-gede gitu Mas Ribi. Kemudian setelah saya minum beberapa jam tubuh saya jadi melempuh-melempuh gitu. Buka. Itu baru akhirnya apa itu bos saya yang laki-laki dimarahi sama Istrinya. istrinya. Nggih. Ming lara metu raspiro malah dadi Iya, betul. alergi. Nggih, jadi alergi. Salah obat. Let call mal praktek gitu. Salah obat ya. Lalu kempes lagi dikasih obat lagi atau seperti apa? Enggak, cuman apa ditunggu beberapa jam kemudian terus pulih lagi. Padahal sakit perutnya mules mana mamingan. Malah jadi gedowo-dowo Nggih. di luar Nggih, pekerjaan. memang waktu itu saya bersama 4 dengan teman saya bekerja di sebuah ekspedisi itu karena kebetulan bos saya itu galaknya luar biasa Pak Roybi. Oh iya, Iya, betul. Semua teman-teman saya nggak ada yang betah. Alhamdulillah saya paling paling dari pertama sampai akhir Krismon tutup ekspedisinya. 99 berarti. 99. Oh tutup akhirnya. Iya. Kerasan ya, 3 tahun 3 tahun jadi. tutup di Bandung ya, 96, 97, 98, 99. Luar biasa, paling kerasan ngedepi TNI itu ya. Betul. Mulanya saya jadi banser. Pada derenge lah minimal. Iya, iya. Oke, itu di ekspedisi di Bandung. Perantauan selanjutnya, kau ini balik Bantul ini, nebak wae. Betul sekali, Betul. betul. Nah, ini kau mesti tekan Bu Ismi gini sih. Wes tahun sama-sama soalnya ya. Monggo bisa diceritakan Oke. itu pasca Bandung. Pasca setelah krisis moneter 98 nggih. Kemudian kita kembali ke kampung beberapa bulan kemudian kita dicari sama bos di kerajinan. Kita ditarik kembali untuk bergabung di Bantul juga, namun beda bos nggih. Beda bos nggih. Karena mungkin dulu bosnya yang saya Eloni. maksudnya yang saya ikuti yang ada di Manding itu dulu istilahnya sub di Rama Collection itu. Ini yang di Manding ya. Iya, Sekarang di Manding. ke Manding, di Iya, Manding ya. di Manding. Di berapa? 99 ya. Di 99 kita kembali di Manding, kembali di profesi semula, Pak Rivi. Setelah dari ekspedisi masih Iya, nyopir. iya. Badi nyopir apa badi apa baik? Banyak sekali tentunya. Banyak sekali Iya. pastinya hal yang menarik ketika Iya. di situ. Nah, jahit lagi atau produksi apa? Iya, produksi sama, produksi Balik tas. pokoknya. Iya, pokoknya balik di profesi semula di kerajinan kulit. Itu selesai dari Bandung kan karena tutup ya. Kemudian di Jogja kembali ke Jogja kembali. Alah, Jogja kembali. dolalik yang ngono kuwi. Nah, pengalaman yang berikutnya ini produksinya apakah sama seperti dulu atau seperti apa? Sama Pak Rivi. Persis. Nggih, rata-rata sama. Biasanya kalau kerajinan diekspor itu biasanya malah modelnya simpel-simpel kayak gitu. Cuman telitinya bukan main. Oh ya, Iya. quality controlnya Iya, lebih. betul. Kadang ketika ada orderan 100 tas gitu ya. Salah satu di tas itu dalamnya ada paku kecil tertinggal satu paku atau apa di dalam kainnya itu semua dikembalikan. Semua. Semua. Yang ada baru cuma satu Cuman ya. cuma satu. Berarti quality controlnya luar biasa, Iya. ketat ya. Betul. Lito pernah mengalami kena apa itu yang diproduksi kena itu pernah? Pernah. Pernah sekali. Malah setelah itu meloncat dulu ya Pak Rivi. Iya. Tapi masih ada kaitannya dengan kerajinan itu tadi. Sekitar tahun setelah saya keluar dari dari kerajinan yang ada di Manding. Kemudian kan saya nikah ada di Muntilan.
Oh ya, Nikah. waktu itu kan tinggal di sana ya. Iya, betul. Ketemu Bu Ismine ya, cerita kisah. Oh. Nggih. Sebetulnya simpel ketemu Bu Ismi itu karena apa ya? Karena mungkin ibunya Bu Ismi itu bernama Lasmi nggih. Lasemi. Iya, itu yang mungkin jadi cerita sih rada unik karo kok pas ngoten lho. Kenapa saya kok dapat orang Muntilan kebetulan yang ibunya bernama Lasmi? Iya. Karena apa Pak Rebi? Tahu nggak? Apa? Nama ibu saya yang ada di Gunung Kidul namanya Lasinem. Ya. Itu Aji. Semua serba kebetulan. Kemudian adik dari mertua saya itu bernama Lasida. Betul sekali. Itu serba kebetulan. Waktu kita di KUA kebetulan pas jadi penghulu Pak Hudaifah nih. Pak Hudaifah, iya. Suruh untuk anaknya nanti diberi nama Laserin. Lego itu digawa ya. Wah, lego itu sesuai kok durasi dia tahu. Kita teruskan ketawanya laser nanti lagi. Saya turut kayak Lasito untuk Pak Lasito untuk Bu Ismi, ibune Bu Ismi, Bu Lasemi, ibune Pak Lasito, Bu Lasinem. Lasinem. Dan las-las yang lain. Iya, las-las yang lain. Ya unik ya. Iya, betul. Hesan. Sesat ditulis nang sungguh-sungguh terjadi. Oh, gue lawas deh 20 tahun kepungkur. Nah, aduh, nek kalian kita. Ya Allah. Kita sambil kunjuk ya. Saya tak ketawa dulu. Oke. Kita potong dulu sampai dengan Lasrin. Sebelum ke Pak Haji, saya ingin menyapa dulu sahabat NU Muntilan yang sudah hadir di kolom komentar Facebook NU Muntilan. Sugeng dalu yang pertama Bu Puji Ismiati, nomor di Cindur Dewi. Sugeng dalu Bu Ismi, salam sehat, semoga bahagia selalu. Kemudian Umi Sani hadir di lokasi, semoga sehat sedoyo. Amin. Pak Haji, Pak Ito, Pak Debi, siap. Rafiatul Hakimah hadir dari Wetan Kali. Oh ya, masih di Jumoyolor. Kemudian Ratna Sabrina hadir, siap. Agus Haris Abdullah hadir, nyimak sukses Mbah Ito, Wakasat Ban Sermuntilan. Panjang umur toh, tetap kudu komen. Ra komen ide-ide. Bu Ismi, I love you full. Ngene ding saiki. Bahu juga menyimak, HP-nya dinyalakan dan bahunya ada di balik kamera. Kemudian Bu Sulis Hoki, Sugeng dalu Bu Sulis dari ngendi jenenge kono kae? Kembaran, alumni sama Dama. Bahu, bungahmu kanggo nyelamur ikhlasmu. Kaos siji XL. Ini apa ya, quote-nya ini ya. Bungahmu kanggo nyamur ikhlasmu. Angger dinake kowe ngono. Kemudian Pak Fendi juga ada di studio Joglojip. Mas Nur Hakim dari Borneo. Pak Pepen, Pak Haji Pepen, inspirasi tak pernah padam, iki mesti ditipu iki. Ngaji hobi manfaati, siap. Edi Susilo Purnomo, salam sehat kewarasan, siap. Mas Edi Pur, Mas Adin, Pak Ito, juos, memang. Ya, matur nuwun juga untuk sahabat NU Muntilan yang sudah hadir dengan memberikan like-nya, sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf apabila ada yang terlewat oleh bacaan dari kolom komentar saya. Oke, ke Pak Haji sekarang. Semoga sudah ada 9 poin. Monggo Pak Haji. Itu kalau melihat orang-orang yang mengagumkan itu biasanya perantau gitu. Perantau. Mas Ito itu saya lihat, saya kenal pertama itu dulu sering ada acara di Joglojip ya kan. Betul. Satu paingan Nyantri. terus kesan saya terhadap Mas Ito ini ikhlas gembira Mas. Satu itu sosok yang menyenangkan. Makanya pas kalau karena ikhlas gembira terus entengan dapat bos yang galak pun ya mesti kuat itu. Masalahnya jenenge las. Satu itu. Banyak kewelasan. Banyak kewelasan. Banyak kewelasan. Satu itu Mas Lasito ini kita oleh selalu seneng gembira. Yang pertama itu, yang kedua nek ewang-ewang atau nyambut gawe ini tuntas tekan terakhir.
Aku niteni tenan lho. Ya banyak beberapa temen tapi Mas Lasito ini termasuk sing nek ngewangi awake dhewe nanti tuntas gitu. Karena ketuntasannya aku kelingan banget Mas Roy. Ini ra ngungkit amal ya. Saya itu janji presentasi waktu itu harus ke Surabaya. Terus mobil Mas Lasito ini ngelundungi tak batalke. Oh iya. Gitu. Saya harus Luna Maya. Betul. Saya harus presentasi di PDM Surabaya. Itu saya tunda harinya. Mergo apa mobil Mas Lasito ini ngelundung nang pinggir kali itu. Napa kok nganti rapatku tak tunda karena apa? Keikhlasannya kalau entengane dhek iki aku kudu bales apa lho Mas. Iya. Ini Apa yang harus saya lakukan? apa yang harus saya lakukan? Satu, Mas Lasito ini ikhlas nek nulung tuntas. Yang kedua, nek terus saya hitung-hitungan angka ya Mas Lasito lahir di tahun 77 gitu. Nggih, betul. Pitu. Kuwi mesti gampang apa-apane wong oleh pitulung gitu. Iya. Saiki umurnya 43. Ya. Papa tambah telu piro? Itu. Pitu. Ya, iki uripe gampang karena oleh pitulunge Gusti Allah. Amin. Catatan ketiga. Sing keempat Mas, dengan merantau iki wonge mesti serawunge luwih luas. Sudah sampai ke Sumedang, sampai ke Bali, sampai ke Bandung. Ini mesti beda. Karena sudah ketemu banyak orang-orang perantau ini biasanya mateng loh Mas. Gaulnya lebih mateng. Yang keempat, yang kelima, saya salut itu kalau ada perantau dan aktif di daerahnya itu loh Mas. Di daerah Di rantaunya. daerah rantaunya. Iya. Nek kaya awake dhewe Mas Robi. Itu kan asalnya ya Salam ya Muntilan. Aktif di Muntilan ya wis sak pas. Ini nek Mas Itoi wong Gunung Kidul aktif nang Muntilan. Ini kan le buka Muntilan tok wis ra gampang lho. Perlu proses Ada panjang. 2 loncatan prestasi gitu Mas. Sudah merantau di daerah rantauan masih aktif. Yang kelima, aku niteni saka Mas Lasito iki ora ninggalke Gunung Kidul ngono Mas. Meskipun apa Jauh di mata. sudah dirantau di sini ya nikmat, keluargane nang kene ya akeh. Tapi di Gunung Kidul tetap bukti ini malam ini beliau akan terus ke Gunung Kidul loh. Oh iya betul sekali. Nah, ini kan orang lalek ke akare, Akare. tapi di sini ya tetap mengakar. Ini yang luar biasa. Terus ini Mas, Mas Ito ini yang terakhir, dia di selera guyon sing dhuwur. Selera humornya. Selera humornya dhuwur. Las kok putrane dinaik jeneng Laserin. Oh, jeneng Laserin. Disaranke Laserin lah. Kuwi kan yo guyonan tingkat tinggi to kuwi. Ya to Mas. Lah, sing paling ikhlas meleh yo Mas Lasito pas ngambil jaran kepang yo. Betul. Nah ini dia. Ada pengalaman menarik ketika Pak Haji nyuwun tolong Pak Lasito mengambilkan jaran kepang untuk dipasang di joglo jeep. Kuda lumping di bawah yang super besar ini Mas Lasito ini orang mikirin yang terus ya wes kula pendete ngono. Jipuke gopit motor Mas. Ya ini kan wes saking ikhlasnya terus akhirnya baru pulang ngambil mobil ya diangkat dhewe ya berhasil. Jadi aku hormat tenan nek Mas Lasito dari sisi ikhlas, entengan sampai kabar terakhir beliau mendirikan CV. Lah iki engko diungkap dibahas selanjutnya. Ini kan luar biasa. Itu Mas Rohibi. Siap. Pitu sik catetane. Pitu seperti pitulung ya. Lahirnya 7 oh Pak Ito Lahir Pak, 77. tanggalnya 18 loh Pak Haji. Tanggalnya 18. 1 tambah 8 Mas. 43 pitulung gitu. 4 tambah 3. Neng Haji Obi Pak Haji kudu ngendika sing songo. Tak wakili sekedar Pak Haji pamit. Oke, matur nuwun Pak Haji. Pitulung lah itu. Serba pitu pokoknya. Ikhlasnya, guyonnya, entengannya. Karena Leito itu kalau di WA kalau jawab selalu siap gitu kan. Dan kita siapnya Leito ya siap tenan. Ora siap sing yang lain sih. Nek Leito siap ya siap tenan. Nah, ini balik ke Leito. Sekarang kita mulai ngobrol tentang memulai hidup di Ngawen. Ada yang unik juga kan waktu itu ya, Leito ya. Saya dan teman-teman Ibnu Muntilan waktu itu, saya sih ikut aja sih, bukan saya yang nomor 1, saya paling berdiri. Ada Bahu, ada saya harus menyebut ini Lek Dul Salam. Bibi tetap dia adalah seorang yang punya andil bagi kami-kami yang waktu itu di era 2000-an aktif ber-Ibnu PPNU. Terlepas dari sejarah berikutnya. Kenal dengan anggota Ibnu PPNU di Muntilan, kumpulin yang MWCNU sing saiki lagi di
renovasi. Salah satunya adalah Bu Ismi. Biar mono undangane saya Mbak Ismi, Pok Ismi gitu ya. Urung tadi Bu. Dan dapat kabar bahwa Bu Ismi menikah. Kami datang ya kan. Saya masih gondrong. Fotonya masih tahu itu. Oh, masih. Tahun itu ya pokoknya datang ke Miriombo di Rumah Utara ya. Betul. Nikah. Yo rangeh karo lasi tau ki mau. Sampai di tahun berapa kita ketemu ya? 2011 atau 2012 ya? 2012. Menikah tahun 2000, tinggal di Kemiriombo dan kami baru kenal di tahun 2012. Yo nopo ndak nunggu semono gitu ya. Menunggu pradik. Betul sekali. Waktu itu ada momen Ansar Mundilan atau Banser Mundilan yang mengadakan pradik yang di Adikarto bukan sih? Ngawen. Di ya? Ngawen. Di Ngawen ya. Iya. Di Ngawen waktu itu pradik yang kedua Pak Bambang selaku Kasat Korson. Pak Bambang Mulyono selaku Kasat Koryon Banser Mundilan waktu itu sering membuat inovasi. Sekian hijrahane bangsa aneh-aneh ya dari Mundilan. Aneh karpe mbuh nek wonge aneh apa ora. Nah, mengadakan pradik Latsar Banser di Ngawen, tepatnya di Balai Desa ya, Lito ya. Nah, ketemu beberapa orang sahabat termasuk Leito ini. Dan ketika otak-atik gatuk ngobrol di Kalasitan, kita menyebut rumah Leito sebagai Kalasitan, Lasito, Kalasitan gitu kan. Nah, nggon Pak Cik tetap jogdojib, wes kuwi mentok nih. Mungkin besok bisa diinovasi. Waktu itu juga kita ketemu baru 12 tahun. Nah, selama kurun waktu itu Leito, dari menikah, kemudian punya anak Rezi, kemudian petualangannya seperti apa? Waktu itu sudah di Muntilan full ya? Betul. Tapi pekerjaannya masih ngambil yang di Jogja awal-awal, betul? Oh, betul sekali. Nah, bisa diceritakan Leito, tahun 2000 menikah, kemudian bekerja seperti apa waktu itu sampai dengan kita ketemu di 2012. Oke. Bercerita setelah saya menikah di tahun 2021 nggih. 2001 nggih Pak Raibi. Nggih 2001. Dan awal saya masih kerja berapa minggu di Bantul di Manding. Kemudian karena ya mau tidak mau memang kalau sudah berkeluarga, yang satu di Muntilan, yang satu di Bantul mungkin untuk apa ya keteraman kurang ya Pak Roibi. Kemudian kita mencoba untuk bekerja di Muntilan dengan segala kekurangan. Kita mencoba untuk mencari pekerjaan di Muntilan. Apa yang bisa saya lakukan dan apa yang bisa membuat saya mendapat rezeki. Ah ya. Tinimbang laju atau berjarak apa sing iso dilakoni ning Muntilan. Ning Muntilan. Nah. Kemudian waktu itu masih sempat saya ambil kerajinan itu di Jogja. Kemudian saya pengerjaannya di Muntilan. Gara PR. Enggak ambil pekerjaan ya, dikerjakan di rumah. Kita kerjakan di sini. Waktu itu kita mengambil di salah satu sahabat saya yang ada di Bantul. Kemudian saya mengambil semua bahan material kita kerjakan di rumah. Harapan saya semua keluarga mungkin bisa membantu gitu. Kemudian waktu itu sudah katakanlah satu pesanan lah, satu order kita kerjakan. Kemudian saya antar ke sana. Kemudian ada komplainan beberapa beberapa macam produk itu dikomplain Pak Revi. Kemudian saya bolak-balik sampai akhirnya saya itu ke sana membawa komplainan itu, saya nyepeda ontel. Ontel itu. Betul. Dari Miriombo sampai ke Manding. Weh, Manding. Orang. Rung zaman kontel itu wis kontel saka Miriombo tekan Manding. Betul, Pak. Wis ngisi tren lho. Ning biyen dong selfie. terus piye? Tekan Manding kok piye ngontel? Sampai saya ngontel sampai ke Manding itu bawa komplainan itu tadi yang seharusnya selesai barengan kok nggak bisa selesai. Akhirnya saya juga repot juga Pak Revi ketika kerjaan kadang bila mana ya kalau memang pekerjaan bisa distorkan langsung diterima semua kan nggak apa-apa ya nggak jadi permasalahan. Tapi jika mana
ada komplainan itu yang menjadi permasalahan Pak Roybi. Berat ya. Berat. Jika gaweane ado, Nggih. ya nek beneran. Betul. Nah, ini komplainan ini. Nggih. Terus ketemu solusi seperti apa waktu itu? Terus waktu itu Bot-bote ngontel tekan manding. akhirnya menyelesaikan satu order itu aja. Kita menyelesaikan satu order aja, terus kemudian kita putus asa lah. Sempat ketemu putus asa. sempat putus asa untuk mengerjakan kerajinan itu tadi di kerajinan itu. Kemudian saya mencoba untuk mencari pekerjaan lain. Terus memutuskan kemudian wis lah Kemudian golek gawean liya. Betul sekali Pak Revi. Kemudian saya di pertambangan, Pak. Apa meneh iki? Itu ya. Gawe tambang apa lek? Bukan. Kita bekerja di pertambangan Tasik. Apa Tas ini? gesik. Di Kali Blongkeng. Ini dia. Ketemu saya. Mulai pekerjaan di penambangan. Nah, pasir dan gesik di Wetan omah. Iya, betul sekali. Oke, ceritakan awal mulanya. Biyen awake wis kok ngene iki sangar dong, Lek. Nggih, kemudian saya bekerja di dekat aja di sebelah timur dusun, tepatnya di bantaran Kali Blongkeng. Disitulah saya mulai bekerja untuk mencari nafkah untuk menghidupi anak istri Pak Roy. Asik, ideal sekali. Yang dari sebelumnya belum pernah melakukan pekerjaan itu Pak Roy. Nyelengrong. Ya, betul. Waktu itu kita ngentas kayak gesek itu satu koltenya itu baru 9.000. 9.000 honor apa? Harganya. Harga satu apanya? rit itu. Satu rit. Betul. Heeh. Terus kemudian dari situ hampir berapa tahun? Hampir anak yang pertama usia sudah masuk SD ya? Sudah SD. Sudah SD, masuk SD kelas berapa ya? 2, 3 Kelas 2, kelas 3. Saya masih tetap di sungai. di pertambangan. Di pertambangan. Oh iya ya. Sebutannya kudu pertambangan ini. Waktu itu lah itu apa? Sing bagian ngunggahke itu. Betul. Koltenya punya orang masih. Betul, waktu itu kita hanya menambang saja. Sistemnya seperti apa sih kalau di pertambangan Kali Blongkeng itu? Oh, sistemnya cuman kita tinggal mencari lahan aja yang di mana di lokasi itu bebas Pak Roybi. Cuman kalau kita sudah bikin lubangan atau bikin belumbangan gitu ya, nanti kan ketika banjir pasir bisa mampir. Oh, Kalau nggak mampir ya 12. Oke. Monggo Lita maju segede biar suaranya lebih keras. Kursi ini posak jenengan tok posak kursi ini ra apa. Oke. Golek ampiran pasir Ya, nek ra ampiran ya bablas. Ning akeh le mampir to, Lek. Nggih, betul. Karena memang seperti itu kan pasir full apa ya, material ya. Nggih. Kalau batu gimana? Pasir kan sudah ya, batu. Mungkin kalau batu itu mungkin perlu mempunyai pengalaman yang jauh lebih beda ya Pak Roybi. Karena apa? Karena membelah batu itu enggak hanya asal membelah, Taktuk, nggih, ya. enggak asal hanya bikin lubang terus kita masukin pacu terus dipukul enggak. Enggak. Waktu Ono itu ilmune memang iki mesti. iya betul sekali. Waktu itu pertama saya memecah batu itu segede kelapa itu aja, cuman nggak pecah-pecah. Itu per awal-awal Pak Roybi. Betul sekali. Sampai iya, karena apa ya? Karena memang semua itu karena kemauan, karena keadaan lah yang membuat kita bisa untuk Kudu iso. ya kudu bisa. Akhirnya sampai bisa satu batu jadi 4 truk pun alhamdulillah sekarang Lincah. sudah lincah. Ini awal-awal waktu itu. Awal-awal Awake piye, Lek? Ya itu tadi karena ya kemauan lah, karena semua itu karena memang keadaan yang maksa saya untuk bisa. Ini dia nih, inspirasinya ini nih. Ya ora iso nek wis piye carane mergo kudu Iya, iso. iya. Karena ada kondisi yang mengharuskan Iya. lek itu sing maune arep pecah wit
kate kok wit apa mau? Kak, alah, watu sak kambil. Iya. Sing ngono pecah-pecah mbuh piye carane? Sampai akhirnya mecah meng sipiliding gitu ya. Betul. Butuh berapa lama belajarnya? Ya kalau untuk belajar itu proses Pak Roy. Oh, gitu. Memang harus proses karena setiap hari kita cekelanin itu aja ya kita bisa. Masa ya ra iso mesti Iya, bisa. betul. Wah, anggar kulino mesti iso lan dadi gampang. Barang yang kelihatan tetap bisa lah. Oke, oh sing ketok. Apa ono sing ra ketok? Aku ceritaku dadi versi lain malahan. Oke, itu awal mula bekerja di pertambangan. Iya di pertambangan awal setelah hidup di Muntilan Pak Roy. Oke. Kerja ning kali lho panas yo, kepanasan udan kebanjiran ya. Iya. Di sungai seperti itu. Nah, kemudian perkembangannya lah itu setelah apa ya? Punya pengalaman yang banyak di sungai. Nah, Iya. setelah itu seperti apa? Langkah berikutnya. Ciliane Rezi berarti ya? Betul. Nggih. Setelah saya karena memang saya kerjanya sarabutan ya Pak Rivi ya. Bila mana memang nggak ada kerjaan di luar, kita ke pertambangan itu tadi. Waktu itu memang saya sedikit-sedikit sudah bisa dikerja di bangunan, hanya sebatas tenaga ya. Kalau untuk saat ini mungkin tenaga Laten, tukang lah. Laten belum itu ya? bisa ya, belum bisa tukang. Karena dibilang tukang itu sudah bisa bikin katakanlah gambar atau maupun mengerjakan masalah pertukangan itu belum waktu itu. Waktu itu ngenek lah. Nggih, ngenek. Nek cara sopir mau neng ekspedisi ngenek Nggih. isai. Di tukang juga seperti itu sama ya. Nggih. Jadi masuk bukan kemudian langsung jadi tukang, Iya. tapi di apa sih istilahnya Latin itu benar nggak Iya, sih? betul. Awal seperti itu. Iya. Berlangsung berapa lama waktu itu? Di sana dan di sini dan di mana-mana. Waktu itu nggih kerja karena kerjaan serabutan nggih Pak Roy. Jadi memang kadang kita ada pesanan pasir, kemudian kadang kita juga bisa nyopir, alhamdulillah sudah diberi bekal waktu di ekspedisi nggih. Betul sekali. Kemudian waktu itu kita pas nambang pasir itu, kemudian kita ada pesanan, kita tinggal pinjam mobil Kolte. Waktu itu kita dipasrai sama Kolte sama Pak Keli Kuncen nih Pak. Waktu itu saya pegang mobilnya Pak Keli. Kemudian saya cari pasirnya sendiri, saya muat sendiri, saya kirim sendiri, kemudian saya kerjaan sendiri. Asik. Ini dia perkembangannya. Ya. Mulai sekolah gawe kolam pasir itu gak ke, saya Iya. mobil wong liya Iya. sampai megang mobil punya juragane gitu ya Iya, berarti betul. ya. Komplit toh berarti? Iya. Ah, wis mulai hangabai berarti. Iya. Nyopir dhewe, ngunggahke dhewe, kirim dhewe, ngedoki dhewe. Iya. Setelah itu dipasang sendiri Pak. Oh. Progresnya kelihatan ya. Iya kelihatan. Semua butuh proses Betul, bener ya. betul. Bener semua hal. Dalam hal ini spesifik. Kalau itu dari awal mulai kerja di pertambangan sampai dengan ngeterke berarti ya. Iya, betul. Sak nompo apa bayarannya saka sing tuku. Betul. Nah, itu pengalaman yang seperti itu bisa diceritakan. Sing mulai kerja dhewe nggo mobil nggo munggah ke tekane ngedun ki seperti apa itu? Pengalaman waktu di Bawah Kolte nggih. Bawah Kolte itu memang kadang capek Pak Roy. Namun ketika ketika kita cari pasirnya, kemudian itu kan kadang kalau kita kerja di bangunan ya di proyek ya, ketika itu jam 8 lah katakanlah umum Jam 8 masuk mulai, ya, iya. mulai ya. Kita sebelum jam 8 kita sudah kadang di pertambangan itu tadi. Misalnya jam 6 misalnya. Ya, misalnya pagi lah jam 6 kita ngunggah ke ksik lah katakanlah gitu. Nanti sampai beberapa hari sudah numpuk sampai satu kol terus kita bawa ke kerjaan gitu. Oh iya. Sak liyane dadi tukang ya dodol. Pernah. Ini dia lah. Ini kemudian kalau ditarik garis panjang sampai ke Faza Barokahnya ini ya. CV-nya tadi sudah sampaikan di awal, CV Faza Barokah. Nggih. Butuh berapa tahun dari itu? Dari tahap yang barusan kita bahas.
awal mula Faza Barokah itu sebetulnya baru tahun 2018 Pak Roy. Kalau Faza Barokah 2018. Iya. Karena Kalau sebelumnya itu masih nah ini dia. masih serabutan Pak Roy. Jadi Oh, belum gitu. bisa menentukan apa yang saya harus kerjakan, yang saya fokuskan di pekerjaan apa itu belum Pak Roy. Ya munggah ke pasir, Ya, yo betul, sak betul kirime, sekali. kemudian yo nukang Betul, dan seterusnya. nyopir. Iya. Kabeh lakoni. Iya, betul. Wow. Nganti omahe dadi yang itu. Betul sekali. Butuh berapa lama itu rumah di pertigaan itu? Itu saya bikin mulai 2000 Gempa Bantul 2006. 2006 ya. 2006 ya alhamdulillah itu rumah selesai Pak Rebi. Oh, selesai 2006. Iya, selesai 2006. Hari Kamis itu kita pasang genteng, Ha-ha. Sabtunya gempa alhamdulillah yang genteng yang jatuh Heeh. cuman 7 alhamdulillah. Pitu meneh. 7. Ping pitu. Ya, Walah, jan wong kebak pitu lho. betul. 2006 selesai setelah berapa tahun bangun? Tahap demi tahap atau seperti apa? Itu memang kalau dari awal kita memang kebetulan itu tanah itu milik nenek ya. Ya. Nenek, kemudian karena istri saya itu nggak boleh sama neneknya kalau hidup di Gunung Kidul gitu loh. Ngono. Ya. Karena banyak ketakutan Pak Roy. Oh iya, salah satunya. Salah satunya air. Tapi alhamdulillah alhamdulillah di Gunung Kidul di tempat saya alhamdulillah untuk air untuk saat ini alhamdulillah sudah ada banyak sumur Pak Roy. Aman. Sumur Aman, le itu. aman, iya. Sumur di Gunung Kidul. Iya. Mau tahu dalamnya? Ya. Watu dicemplongke le itu. Betul. Dalam sumur mungkin di rumah saya itu sekitar 22 meter Pak. Dan kita kalau bikin sumur di Gunung Kidul itu 3 meter mungkin yang agak enak lah, maksudnya agak enak galinya ya. Namun setelah itu bagikan kita melubangi batu sampai bawah. Tuh. 3 meter ya. Ya, Apanya? Kedalamannya. Dalamannya. Kedalamannya. Dalamannya 3 meter. Dari Pokoknya 3 meter ini aman lemah. aman lemah. Ya cuma ada batu tapi nggak Heeh. segitu keras gitu. Basan saya semakin dalam. Semakin dalam ya semakin keras. Ini dia. Dalamnya 22 Iya. meter. Berarti pembuat sumur di sana pakar-pakar ya. Kalau nggarap di Betul, sini betul. omeng sipiliding lagi Iya. gitu ya. Di sini 2 hari 3 hari bisa, di Selesai. sana sampai berapa bulan Pak Roy? Kayak dari sumur. Berarti satu sumur untuk beberapa kakak atau seperti apa sekarang? Atau mungkin sudah setiap rumah ada sumber air tersendiri? Nggak setiap rumah ada sih, tapi cuman ada beberapa titik yang memang ada sumbernya. Kalau dulu masa kecil saya itu ambil air itu setiap pagi mau sekolah itu sini Pasar Mundilan 2 kilo. Tiap pagi itu Pak. Iya, iya. Kita pagi mau mandi di sumur, pulangnya membawa bawa black ngarep yang buri itu. depan belakang pakai pikulan gini setiap hari itu Pak, setiap pagi. Mangkat meruput Ya. dari Redawan adus terus sekolah. Iya betul. Walah, ora adus naik sekolah. Nah, itu sedikit cerita Sedikit di Gunung cerita, Kidul ya. iya. Kan pernah ya Pak Lukman sampai ke Dalemen jenengan di Gunung Iya, Kidul. betul. Terus waktu itu kan saking penasarannya jari nggon itu iki jero sumure. Bah aku tak video call terus watune cemplungke. Aku ora tekan-tekan. Artinya sarokan ora wis plung ngene iki. Oh, alah. Hebat. Luar biasa memang. Oke. Ada sumur 12 kilo ya, itulah Gunung Kidul. Itu salah satu hal Iya. yang membuat neneknya Bu Ismi wis aja kowe nang kene wae gitu ya. Iya, untuk tinggal di Muntilan saja lah. Karena di sana juga tetangga itu jauh-jauh Pak. Oh, Jadi gitu. jaraknya mungkin satu pekarangan itu
hampir 50 meter itu Kayak baru tonggone. tangga. Ketika takutnya mungkin nenek yang ada di sini itu ketika nanti masuk angin celuk-celuk kon ngeroki kok ora do krungu ngaten itu saya kayak gitu. Mungkin kalau di sini nyuwun tulung tangga tinggal Gampang. Tarik dodok ya, ke ngarep betul, omah sampai betul. rumah itu ya. Iya. Wah. Mungkin hanya itu juga menjadi kekhawatiran Dan Leito keluarga kemudian yang ada di sini ya. memutuskan untuk tinggal di Iya. Miriombo. Oke, balik ke pekerjaan lagi. Nggih. Ketika sebelum berdiri resmi sebagai Faza Barokah, waktu itu Leito sudah menjadi apa saya sebut pimpinan proyek ya Leito ya? Atau Nggih. masih seperti apa? Atau masih tukang independen dengan beberapa orang partner atau seperti apa? Nggih. Waktu itu sebelum ada Faza Barokah itu kita tetap masih ada di tukang, kemudian ada beberapa teman juga yang kemudian ikut Melu ya. ikut di proyek itu. Terus kita kita tinggal mengarahkan aja Oh iya iya. sebelum Kalau misalnya Leito menerima lebih dari satu pekerjaan, ada Betul. teman-teman yang sudah siap untuk berangkat. betul. Berarti waktu itu nama tidak resminya adalah manajemen Kalasitan ya. Nggih, betul sekali. Misalnya dapat proyek di Gunung Pring satu, misalnya di Gunung Pring, kemudian Ngadi Salam dan seterusnya, itu jenengan sudah ada bolonya ya? Iya, Sudah betul, briefing betul. di Kalasitan dulu. Betul. Nggih, untuk apa itu tadi Faza Barokah memang awalnya itu awalnya Pak Revi memang saya juga tidak menyangka nih. Waktu itu umur saya 40 tahun itu ada salah satu teman yang mengatakan bila umur itu sudah umur 40 tahun itu harus sudah mulai menentukan apa yang harus kita kerjakan. Oh iya. Jadi nggak boleh mencoba-coba lagi. Wes kudu Iya. pas. Ya. Waktu itu saya masih bimbang juga Pak Revi. Oh iya, Waktu itu masih ada sebelum ada saya menekuni di pertukangan atau teman ya? Mbok sing rada keren apa ya? Ya tukang wis kan Iya memang pertukangan. kontraktor jare bahu. Kabutan jeneng lah. Ya, sebelumnya itu Pak Revi, memang saya ada kebimbangan juga setelah umur 40 tahun itu kok kerjaku kok main serabutan sing ora maksudnya ada yang enggak saya fokuskan gitu loh Pak Revi. Waktu itu ada kebimbangan juga. Saya sudah mau rencana beli apa itu mesin jahit kaos itu loh Pak Revi. Oh iya. Apa itu jenenge Pak namanya? Fendi? Ya seperti itulah pokoknya. Bosone bahasa Inggris Ya, soalnya. alat-alat untuk bikin kaos itu waktu itu saya sudah itu kebimbangan antara melanjutkan di Pembangunan. pembangunan. Saya masih ada kebimbangan itu padahal umur saya sudah 40 tahun. Wes 40 kudu nopo ya? Betul. Saya harus fokus di salah satu bidang. Kemudian di tengah-tengah itu kebetulan ada dua yang menawarin kerjaan. Proyek maksudnya ada dua proyek bebarengan waktu itu. Bareng-gereng. Piye gitu. Nah, itu mungkin saya hanya bisa memutuskan mungkin ini jalan saya dan mungkin ini yang harus saya lakoni 40 Ke atas. ke atas. Ada apa ya? Apa jenis bosok keren nih Pak Fendi? Poin apa sih? Starting point apa ya? Titik mula. Nggih. Harus memutuskan ini pekerjaan Iya, saya ini pekerjaan saya yang harus saya fokuskan, tekuni gitu. di usia 40 ya. 40. Jadi kalau sahabat-sahabat NU Mundilan yang usia 40 tahun masih ada kebimbangan, Leito sudah mendahului. Leito sudah mendahului di usia 40 bahwa itu adalah usia di mana harus fokus, harus bekerja. Aku harus fokus di sini gitu Iya, ya. betul. Ya selain ada gambaran yang lain, tapi kalau Iya. Leito yang seperti ini, mungkin ada kesamaan dengan sahabat NU dimanapun berada ya. Inilah Leito 3 tahun kemudian ada Faza Barokah. Betul. Oke, nama Faza Barokah. Kok jenenge Faza Barokah? Seperti apa itu ceritanya? Nggih, Faza Barokah itu sebetulnya memang saya juga minta
nama itu dari sesepuh nggih, maksudnya guru lah, maksudnya Ya. kula sowan ten Pak Yai ngoten. Sowan Pak Yai, Lah ten ya. ten pondok. Rasa sebut apa sebut ke? Enggak usah. Oh, enggak usah ya. Ada di salah satu pengasuh kemudian- pondok itu ya. Iya, betul. Meminta Karena berkah nama gitu ya. ya, kebetulan diberikan nama Faza Barokah itu kebetulan karena Faza Barokah saya juga setuju sekali bersama istri saya. Kemudian waktu itu memang saya datang sama istri saya karena mau tidak mau memang itu jeneng nggih, senajan jeneng mungkin ada artinya. Harus ada filosofinya, Iya, harus ada betul maksud dan sekali. tujuannya. Bukan sekedar nama. Sedar nama. Kemudian nggih niku wau apa? Bola Bali serba kepasan karena Faza itu adalah nama dari anak saya Fahreza dan Fahrezi ya. Oh. Mungkin bisa dikaitkan dengan itu juga Iya, dan iya, kami iya. menyetujuinya juga. Barokah, berkah. Berkah. Faza itu artinya apa sih Faza? Menang gitu loh itu artinya. Tahu ora? Gak tahu. Ya jelas nama bukan sekedar apa? Bukan sekedar apa namanya? Orang yang tekon jenengi, Betul. tapi apa ya? Nyun berkah dari Betul. yang jenengan anggap sebagai guru buat Iya. jenengan. Nah ini dia. Nama juga nggak asal sih ya. Semua memang harus apa ya? Harus ada prosesnya sendiri. Iya. Dan Leito memilih nama Faza Barokah di tahun 2018. Betul. Oke, bicara tentang proyeknya Faza Barokah Leito. Sing paling wow itu apa? Sebetulnya sih nggak ada yang begitu wow nggih. Nek menurut saya alhamdulillah sedikit-sedikit tapi alhamdulillah tetap Ono lancar, terus. betul. Sedikit-sedikit tetap ada teman-teman yang membutuhkan pekerjaan alhamdulillah juga tetap terus bisa bekerja sampai Nyambung terus saat itu ya? ini, betul. Berarti 2018 sampai dengan hari ini Betul sekali. Betul. bahkan double-double. Nggih, alhamdulillah. Wow, luar biasa. Berkah tenan nih. Berkah namanya. Oke. Nah, itu kan banyak Leito. Ada berapa teman yang apa? Kerja bareng dengan Leito? Bolone ada berapa sih sekarang? Atau bergantian ada berapa paling banyak atau mungkin Kalau hitungannya? untuk saat ini ya sekitar 8. Mungkin 8 itu kadang yang di sana ada 2, di sini sebelah sana ada 2, kayak gitu. Belum untuk proyek-proyek yang besar Pak Roy. Tapi ono terus gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi Bang di sisi mending oke. Nah, ini dia. Ternyata ya sejak ada nama juga terbukti ya. Walaupun sebelum ada nama juga sudah berjalan seperti itu ya. Betul sekali. Faktor pemberian nama dengan CV kan untuk beberapa alasan ya. Nggih. Nah, waktu itu seperti apa ceritanya? Karena alasan kenapa saya harus bikin CV itu karena memang beberapa proyek yang ada di desa kebetulan hubungan dengan apa ya, proyek desa. Birokrasi ya. Betul. Kita dibutuhkan nama dan juga NPWP nih Pak Roy. Oh iya, itu jelas. Oh. Apa warga negara yang baik kok. Betul. Nggih. Mungkin itu saja alasan Siap, untuk siap. kenapa Faza Barokah Ada. ada Dan berdiri. Betul. Dan continue ya. Ya, betul. Oke lah. Oke, inspirasi Leito banyak sekali. Oh ya Leito, ada pesanan pertanyaan. Nama lahirnya siapa sih Leito? Nggih. Untuk nama nggih. Sebetulnya saya ini juga nggak tahu sebenarnya sih, cuman dari ibu saya. Memang saya dulu dikasih nama sama ibu saya itu Suwarno. Pak Eri dan Nona ini saya kayak ya, selunga ya. Suwarno. Betul. Suwarno. Suwarno karena apa? Karena orang desa ya, mungkin orang desa kalau kakaknya namanya, kakak saya kan namanya Suwarni, mungkin anak adiknya yang namakan Suwarno. Oh, Gitu. Modo ini mirip gitu ya. Betul, betul. Suwarno, Suwarni. Betul. Nek dia di mana? Oh gitu. Asalnya nama lahirnya itu. Iya. Lalu disebut sebagai Lasito itu. Itu setelah berapa lahir dikasih nama itu, kemudian katanya sih rewel terus. Suwarno ini rewel terus. Iya, Bi. betul. Terus kemudian sama kakek dikasih nama itu. Mungkin karena
mungkin karena nanti mau dijodohkan sama yang ada di Muntilan ini gitu loh Pak Roy. Mungkin kalau nama saya Suwarno nggak ada di, mungkin nggak akan ketemu sama Pak Robi sama Pak Haji. Rakondang, betul. Dan saya juga nggak tahu namanya Lasito itu apa toh, nggak pernah tahu. Sesuk goleki lah ya. Betul. Nek wis ketemu tak podcast meneh. Betul. Oke lah. Mohon tepuk tangan untuk Pak Lasito. Jenengi Warno, aku lagi udah kenapa nilai itu toh, Leno. Pak Haji, wah ini beberapa hal Pak Haji. Dan ini saya yakin baru sekelumit saja dari seorang Pak Lasito sing serba ikhlas, serba entengan dan ya selalu dengan wajah cerianya ini. Ciri khas pokoknya. Monggo Pak Haji. Nek kita mengamati orang-orang itu Mas, orang-orang yang merantau ketika kangen kampung ya terus pulang kampung. Mas itu kan gitu. Tapi ketika pulang kampung ini terus mencari sesuatu yang baru ya ora gampang ya Mas itu. Iya, betul. Itu Mas, tidak gampang. Sudah lama di kerajinan, terus ya, catatan saya yang kedua Mas Lasito ini ngesup di kerajinan. Betul. Ternyata ya ora gampang ono komplain gitu. Betul. Ketika ada komplain ini terus ono 2 jalur. Arep diteruske sinau terus yo angel Nggih. tetap di bidang itu atau segera beralih. Pak Ito milih jalur yang kedua toh Mas. Iya. Terus pindah nang pertambangan Tasik mau itu. Ngentas gesik itu. Aku hafal loh pertambangan Tasik karena aku kan mau Kuncen ya. Betul. Orang Kuncen juga sebelah Kali Blongkeng juga pemain tambang Tasik itu. Jadi ketiga langsung beralih ke pertambangan. Nah, di bidang pertambangan ini awal mula suksesnya terus saka pertambangan. Iya. Ada motivasi yang keras termasuk mecah batu ya. Betul. Mecah batu itu ini orang teori loh Mas. Betul. Ada teori neteni serat batu itu Mas. Betul, betul. Juga ada tuntutan fisik yang kuat. Fisik gitu. Itu loh. Terus fisiknya kuat. Jadi ini menarik itu. Terus di sini Mas Lasito ada kemampuan, ada tekad yang kenceng, motivasi harus bisa. Barang kita ora iso ya itu. Nah, iya. Terus yang keempat, tahapan selanjutnya dari material batu, pasir, terus dipercaya nyekel mobil. Nyekel mobil, akhirnya mundut mobil dewe. Nah ini kan grit-gritnya terus ketok toh Mas. Catatan keempat, catatan kelima, wong-wong sing berhasil ini nang catatan ini mesti memberi waktu yang lebih Mas. Memberi waktu yang lebih untuk pekerjaannya. Orang-orang penambang Tasik itu kerja jam 8, Pak Ito ternyata mulai kerja jam 6 gitu, Mas. Jadi orang berhasil kenapa? Nek wong liya iki kerjane 6 jam atau 8 jam, Pak Ito kan 10 jam. Lalu dia datang jam 6, wong liya tekone jam 8. Wong-wong sing memberi waktu pada dunia itu tirakat luweh mesti oleh luweh. Ini yang kelima. Sing ke-6 akhirnya karena Pak Ito tanggapane oke gitu. Tanggapan oke ya sing njaluk pasir oke. Akhirnya kan teman-temannya ngumpul loh Mas. Iya. Teman-temannya ngumpul ngirim material, akhirnya duwe proyek bangun rumah. Akhirnya bertemulah para tukang dan Laden ini mau. Nek Bin Laden ini perusahaan besar di Arab loh Mas. Kontraktor besar banget di Arab itu. Ini dimulai sekolah Laden gitu. Ini tanpa Bin gitu. Jadi di catatan saya ke-6 ini terus mulai nggarap rumah, nulungi wong. Akhirnya berkumpullah para tukang, para Laden nang daleme Mas Lasito nang Kalasitan. Sampai akhirnya timbul tuntutan untuk nomor 7 gawe apa? CV Fasa. Dan ciri khas santri NU nek gawe namai sowan kiai gitu. Iya. Aku mbiyen ngenai nama PT Amira air minum rakyat itu sowan kiai gitu. Kiai ini yang di pondok ini rahasia gitu. Enggak diunuli. PT Amira, saya dulu sowan kiai. Amira itu air minum rakyat itu. Mas Lasito Fasa ternyata cocok. Lalu catatan saya ke-8, apakah di umur ke-40 ini kita harus menentukan langkah? Iya, nek umur 40 punjul kok ralik wis ya telat itu. Nek iso malah nang umur 30 nomor 40 wis gede buka cabang dan lain sebagainya. Tapi tidak ada kata telat. Iya. Wong KFC McDonald memulai usaha nang usia 61.
berhasil di usia 70. Ora ono sing telat. Ning nek iso ya sak gasik-gasike to. Betul. Nek iso nomor 40 terus Mas Lasito saiki wis laris itu. Proyeknya proyek-proyek pribadi maupun sekolah maupun desa wis ngalir terus gitu loh. Amin. Yang terakhir pada tahap Mas Lasito ini wis ora menghidupi diri sendiri. Ini sudah berkontribusi ngajak wong liya. Catatan saya nomor 9 wis bukan hanya menghidupi diri sendiri, Mas Lasito dan Mbak Ismi sekeluarga, tapi wis menghidupi orang lain. Sudah berkontribusi untuk lingkungan. Ini yang luar biasa. Siap. Tepuk tangan sekali lagi. Levelnya sudah ada yang berkontribusi dan jelas manfaatnya untuk banyak orang. Untuk lingkungan, untuk orang lain. Ngrepoti ya ora. Ngerepoti ya ora. Onone siap. Onone siap. Wow, luar biasa malam hari ini. Kita closing step-nya biasa di Pak Haji. Sekarang Lito saya minta motivasi sederhana saja untuk sahabat NU Mundilan dan juga sahabat Haji Joglojib. Mohon maaf lupa disebut. Silakan Lito. Oke, untuk sahabat NU Mundilan Facebook maupun di channel YouTube, mungkin untuk saya memang itu tadi apa yang ngendikake Pak Haji, ngendikakan Pak Haji. Memang tujuan dan harapan saya membuat kebaikan itu bukan hanya untuk saya sendiri, karena membuat kebaikan untuk saya sendiri dan keluarga itu sudah biasa. Mungkin harapan saya untuk bisa berbuat baik untuk orang lain. Mungkin hanya itu saja Pak Levi. Bener Pak Haji. Ngeten. Tidak banyak kata. Lek itu ngeten. Matur nuwun Lek itu. Matur nuwun Pak Haji malam hari ini ngaji Habib bareng Mas Haji dan juga dengan tamu spesial kita, sahabat Lasito Krido. Kayaknya jeneng tuane Krido. Betul. Lasito Krido. Nah, sekaligus menjawab dari komentar sahabat NU Mundilan yang belum saya bacakan. Gairah Ansoriah Mundilan, unofficial akun of Ansor Mundilan, generasi Ansor bahagia. Kemudian sahabat Rahman. Wah ini kasat Koreon kita. Sobatku yang tak kenal lah dan selalu istiqomah. Sukses selalu Kang Lasito. Amin. Kemudian sahabat Aan. Garda, mantap Wakasat. Oh toh, ngene kok. Nah ini topik Jet Kolet. Pak Jet bilang ini, jenenge itu Sido Krido ora. Insya Allah fix. Nanti tanya langsung aja lah. Jelas lah nama Facebooknya aja lah Sido Krido itu ya. MTS Marif 2 Mundilan, salam kemanfaatan. Siap. Bu Fitri Haryanti hadir ya. Bu Fitri Haryanti kepala SD tema tadi sore juga sudah rawuh di Joglojib. Mana lagi yang belum saya baca? Pak Gatot Kalasitan bunga ikhlas. Wah iya kaos Excel meneh iki. Mas Fatah Vipen Garas Nyimak Sambi Dekor Dukuhan Gunung Pring. Sahabat Fatah sedang bersama dengan sahabat-sahabat dari Nareswari Decoration dekor di Dukuhan malam hari ini. Selamat bertugas sahabat-sahabat, berkah manfaat untuk panjenengan semuanya. Amin. Pagar Nusa Mundilan, generasi NU semakin bahagia. Ansor Banser Gerabak, generasi Migunani. Akila Kacamata nyimak, siap. Ratna Sabrina hadir, oke. Matur nuwun untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir di kolom komentar, yang sudah like, yang sudah love, yang sudah menyimak siaran kita dari awal sampai dengan akhir. Berkah manfaat untuk panjenengan sedoyo. Amin, amin. Dan mari kita tetap terus berkontribusi. Sekian untuk malam hari ini ngaji Habib bareng Mas Haji. Oh ya, mulai minggu depan edisi 2021 kita ada perubahan beberapa jadwal dan akan kita share di jalur medsos kita di Facebook NU Mundilan. Kalau mungkin ada hal yang berubah, jamnya berubah, nanti silahkan untuk bisa melihat informasi tersebut dan menyesuaikan. Matur suwun untuk sahabat NU Mundilan semuanya. Terima kasih dari kami bertiga malam hari ini. Atas segala perhatiannya, terima kasih kami ucapkan. Atas segala kekurangan kami bertiga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sinergi, salam tradisi dan inovasi. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Copo do nelongso, jamane jaman rekoso.